Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Salawat serta salam selalu dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini sampailah kita kepada sebuah judul yang bertuliskan tafriqun daruri bainal bid'ati syar'iyyah wal lugawiyah, yaitu sesuatu yang darurat, sesuatu yang harus dan pasti kita harus membedakan antara bid'ah syar'iyyah dan bid'ah menurut bahasa. Yantaqidu ba'duhum taqsimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin. Sekelompok orang akan mengkritik habis-habisan terhadap pembagian bid'ah, yaitu antara bid'ah hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Orang tidak terima bid'ah itu dibagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Wa yunkiru ala man yaqulu dzalika asyaddal inqar, dan dia akan mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras terhadap ulama-ulama atau siapapun yang berpendapat bid'ah bisa dibagi dua. Wa dzalika li mukhalafati sarihi qauli sallallahu alaihi wasallam dalalah. Mereka mengingkari itu semua karena berpegang teguh kepada satu hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dalalah. Setiap perkara yang baru itu adalah sesat. Semua bid'ah itu adalah sesat. Kata-kata kullu di sini sangat sharih, nyata, mengatakan semua, tidak ada pengecualian. Maka orang yang berpegang teguh kepada zahir hadis ini, dia akan membantah dan mengkritik, bahkan menghujat-hujat ulama yang berpendapat bid'ah terbagi dua. Mereka akan mengutarakan sebuah ungkapan, fahal yasihhu ba'da qaulil musarri'i sahibir risalah kullu bid'atin dalalah ay ya'ti mujtahidun faqihun mahma kanat rutbatuhu fayaqulu la laisat kullu bid'atin dalalah. Mereka menggunakan kalimat-kalimat yang kalau didengar oleh orang awam mereka akan terpedaya. Kalimat-kalimat itulah yang selama ini membuat orang-orang kita banyak tertipu. Banyak yang ternyata mereka sendiri tidak sadar bahwa ungkapan manis itu pun ternyata sebenarnya adalah sesuatu taktik untuk menarik perhatian dan menarik hati kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh kalimat-kalimat yang terlalu cepat untuk membuat orang-orang awam ini terpedaya dan terpesona, di antaranya ialah fahal yasihhu ba'da qaulil musarri'i sahibir risalah kullu bid'atin dalalah ay ya'ti mujtahidun fihi faqih mahma kanat rubbatuhu fayaqulu la laisat kullu bid'atin dalalah. Mereka akan mengatakan di hadapan orang-orang awam, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah pantas, apakah mungkin ada seseorang tuan guru, ada seorang ulama yang berani dengan tegas menolak pendapat apa yang ada di dalam hadis, di mana Rasulullah sendiri yang sebagai membawa risalah ini, Rasulullah yang mendapatkan wahyu, Rasulullah yang mengajarkan agama ini, Rasulullah yang membawakan dan memperkenalkan tauhid ini. Beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kullu bid'atin dalalah.
Setelah seorang yang diutus oleh Allah mengatakan kullu bid'atin dolalah, apakah mungkin ada seorang alim ulama walaupun sebesar apapun keramatnya, walaupun sehebat apapun karismatiknya, apakah mungkin dia mengatakan menjawab Rasulullah SAW, la, tidak. Tidak, bukan semua bid'ah itu sesat. Ketika Rasulullah berbicara setiap bid'ah itu sesat, apakah mungkin ada seorang tuan guru datang mengatakan bukan semua bid'ah sesat? Apakah mungkin seperti itu? Apakah nyocok? Apakah nyocok kita bandingkan seorang ulama dengan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ungkapan seperti ini kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah, akan membuat orang awam, orang yang jauh dari pendidikan agama akan merasa terpedaya. Iya ya, masa seorang tuan guru, seorang ulama bisa dikalahkan oleh Rasulullah? Maka pikiran singkat seorang yang awam, di mana mereka mencintai dan meyakini Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan, dia akan langsung mengatakan, kalau Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dalalah, maka begitulah semua bid'ah sesat. Tidak ada artinya ulama-ulama walaupun 1000 ulama mengatakan bid'ah dibagi, ya enggak. Karena yang membawa risalah agama ini adalah Rasulullah, bukan ulama. Akan muncul pemikiran seperti itu di kalangan orang-orang awam. Kenapa? Karena ungkapan kata-kata propaganda yang mereka utarakan begitu manis. Kita sendiri renungkan, apabila seorang dai mengatakan Rasulullah yang membawa syariat ini mengatakan setiap bid'ah sesat, lalu siapakah dia ulama kok beraninya menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Secara singkat kita berpikir memang iya, tapi inilah taktik propaganda, ungkapan-ungkapan yang mereka lontarkan untuk membodoh-bodohi orang awam. Maka oleh dari itu, agar kita selamat dari pembodohan ini, mari kita terus belajar dan belajar. Jangan pernah bosan dalam mengajar, dalam belajar. Bal ba'duha dalalatun wa ba'duha hasanatun wa ba'duha sayyi'atun. Wa bihadha madkhalu yuqtabaru katsirun minan nasi fayasihu ma'as sa'ihin wa yanquru ma'al munkirin wa yukaththulu sawada ha'ula'i alladhi lam yafhamu maqasid asy-syar'iyyah wa la yadhuqu ruhad diniyah. Tidak mungkinlah seorang ulama dengan lantang akan menjawab bahwa ketika Rasulullah berbicara bahwa semua bid'ah adalah sesat, maka tak seorang ulama, seorang alim pun akan mengatakan tidak. Akan tetapi bid'ah itu ada yang sesat, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bagus, ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang haram, ada yang sunnah malah diikuti. Tidak ada seorang ulama akan berbicara begitu. Tapi konteks pemahamannya orang-orang yang belum pernah merasakan bagaimana ruhus syar'iyah, bagaimana maqasidus syar'iyah, bagaimana sebenarnya tujuan daripada syariat ini, mereka akan selalu memaknai kata-kata dengan zahirnya. Maka seorang ulama yang bijak, dia tidak akan mengatakan dan menolak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang terucap, tapi mereka akan memahami apa sebenarnya yang dimaksud oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullu bid'atin dalalah, dia tidak akan mengatakan tidak, bukan begitu, bukan. Tapi justru dia akan mengatakan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maksud Rasulullah adalah begini. Bukan menolak hadis, tapi mereka akan menerima hadis itu dan memahaminya dengan baik-baik kepahaman. Nah, inilah perlunya bagaimana kita memahami. Tentu untuk memahami dengan baik ini tidak
tidak hanya mengandalkan ilmu alat kita, ilmu bahasa kita. Karena seperti pelajaran kita jauh sebelumnya, banyak kalimat yang maknanya harus dibawa kepada makna majazi, bukan kepada makna hakiki. Bahkan justru sebaliknya, ketika berbicara tentang tauhid, lalu ungkapan-ungkapan orang kita maknakan kepada hakiki, maka mungkin tidak ada orang yang selamat dari kesyirikan di dunia ini. Karena ungkapan-ungkapan mereka terlalu banyak yang makna hakikinya adalah syirik, membawa kesyirikan, tapi wajib kita bawa kepada makna majazi. Begitu juga dalam hal perkara banyak kalimat-kalimat walaupun itu tidak berbicara tentang tauhid, seperti bid'ah ini. Ini juga kalimat perlu ditakhsis, perlu diterangkan apa sebenarnya maksudnya. ثم لا يلبث إلا يسيرا حتى يضطر إلى إيجاد مخرج يحل له مشاكل التي تصادمه ويقصر له الواقع الذي يعيشه إنه يضطر إلى اللجوء إلى اختراع وسيلة أخرى لولاها لما يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا يسكت. Kita harus menjadikan wasilah-wasilah itu yang mereka anggap bid'ah, tapi kita tidak bisa luput darinya. Kalaulah kita tanpa ada wasilah yang mereka anggap bid'ah, maka kita tidak mungkin bisa hidup di dunia ini. Kita tidak bisa makan, minum. Kita tidak bisa, bahkan kita tidak bisa ibadah. Bahkan kita tidak akan bisa menikah. Karena semuanya adalah bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Kacamata, apakah mungkin ada di zaman Rasulullah? Lalu haramkah saya membaca kitab ini pakai kacamata? Songkok saya potongannya seperti ini. Mungkin nggak seperti begini potongan songkok baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Baju saya begini. Mungkin nggak begini baginda Sallallahu Alaihi Wasallam model bajunya. Mana yang tidak bid'ah? Semuanya akan termasuk bid'ah. Bahkan kita menikah pun termasuk bid'ah. Karena nggak ada mau menikah nyari istri yang hidup di zaman Rasulullah. Kan nggak mungkin. Semuanya muncul setelah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tiada. Lalu di sana orang akan berbicara. Ketika kita menjawab begitu, orang akan berbicara. Bid'ah itu bukan itu yang dimaksud. Bid'ah itu adalah bid'ah agama, bid'ah dalam agama. Adapun bid'ah dalam dunia maka tidak bermasalah. Jangan katakan kacamata bid'ah, jangan katakan baju bid'ah, jangan katakan rumah kita seperti ini, songkok kita seperti ini adalah bid'ah. Karena itu adalah perkara duniawi. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah hal yang terkait dengan masalah agama. Itu jawaban mereka ketika kita menjawab bahwa bid'ah itu bahwa diri kita juga bid'ah, apa yang kita lakukan bid'ah, semuanya bid'ah. Ketika kita jawab semuanya ini bid'ah, mereka akan menjawab seperti itu. Yakni jawaban mereka adalah kita tidak berbicara tentang mobil, motor, rumah dan sebagainya. Yang kita anggap bid'ah adalah ibadah. Hal yang berkaitan tentang agama, bukan berkaitan tentang kehidupan duniawi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawaban mereka mutlak, benar juga apa yang dikatakan mereka. Bahwa yang dibahas dalam kata-kata bid'ah ini adalah perkara yang berkaitan tentang agama, bukan berkaitan tentang kebiasaan pakai baju seperti ini, kebiasaan pakai kacamata. Itu tidak ada di zaman Rasulullah, tapi tidak dianggap bid'ah. Tidak disebut dalam bid'ah, tidak dipermasalahkan dalam permasalahan bid'ah. Kenapa? Itu urusan duniawi. Karena memang yang dibahas adalah urusan akhirat, urusan agama. Tapi sadarkah kita saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Secara tidak sadar mereka berkata ketika menjawab seperti itu, ketika itu sendiri mereka sendiri tidak sadar, mereka sendiri membagi bid'ah itu menjadi dua.
Yaitu ada perkara bid'ah yang berkaitan tentang agama dan ada berkaitan tentang dunia. Secara tidak langsung mereka akan dengan sendirinya membagi bid'ah itu. Ketika mereka mengatakan semua bid'ah itu sesat, kita jawab, loh ente juga bid'ah. Kacamata yang ini pakai bid'ah. Kemudian ente pakai celana sholat juga bid'ah. Kemudian sholat di tempat seperti itu bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah. Ente naik mobil bid'ah, naik motor bid'ah. Karena tidak ada mobil, tidak ada motor di zaman Rasulullah. Mereka akan menjawab, bid'ah yang dimaksud adalah dalam ibadah. Bid'ah dalam dunia tidak diurus. Jawaban mereka menunjukkan bahwa mereka sendiri membagi bid'ah, yaitu bid'ah dunia dan bid'ah agama. Secara tidak sadar mereka juga membagi. Sekarang kita tanya balik. Adakah Rasulullah pernah membagi bahwa bid'ah ada di urusan dunia dan ada bid'ah urusan akhirat? Cari hadisnya. Adakah sabda Rasulullah, oh ini bid'ah duniawi, enggak apa-apa. Nah ini bid'ah agama, enggak boleh. Adakah hadis seperti itu? Tentu siapapun tidak akan menemukan, karena memang Rasulullah tidak pernah membagi-bagi bid'ah. Dan itu Imam Syafi'i membagi. Boleh, ente juga boleh membagi. Bid'ah duniawi dan bid'ah agama. Sama-sama kita membagi. Tidak ada orang yang tidak membagi. Waman qala inna taqsim al-bid'ati ila hasanatin lam ya'ti min asy-syari' naqulu lahu wa kadza taqsim al-bid'a ila dini wa ghairihi maqbulah wa dunyawi maqbulah huwa ainul ibtida'i wal ikhtira'. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa inna taqsimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin wa lam ya'ti min asy-syari', maka kita katakan kepada orang yang mengatakan bahwa pembagian bid'ah kepada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, kalau itu dikatakan bid'ah, maka kita akan mengatakan membagi bid'ah itu dalam perkara agama dan perkara dunia justru termasuk juga membagi dan termasuk juga al-ibtida' wal ikhtira', yaitu mengada-ada dan membuat-buat. Maka berarti orang yang menolak pendapat Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada yang baik ada yang buruk, secara tidak sengaja dia juga menunjukkan dia tidak mau mengatakan bid'ah ada yang baik ada yang buruk, tapi bid'ah ada yang urusan agama dan ada urusan dunia. Maka sama-sama dunia tidak masuk ke dalam urusan agama. Saya jawab juga, kami juga yang ikut mazhab Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, kami tidak membagi. Kami juga cuma menjelaskan bahwa ada keadaan, ada perkara yang baik dan ada juga yang buruk. Kami tidak membagi. Lah itu buktinya membagi. Lah ente juga membagi. Tapi kata-kata itu tidak diterima. Sama kejadian dulu ketika kita berhadapan dengan salah satu tokoh mereka, kita berdebat di suatu tempat yang mengatakan tidak bolehnya takwil. Ketika disampaikan kepada mereka, fayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, saya minta diartikan secara tekstual sebagaimana mereka yakini harus tekstual di ayat-ayat seperti itu. Lalu mereka alihkan artinya, ya wajhu rabbik bukan wajah Allah, tapi zat Allah yang utuh. Selain Allah adalah sirna. Maka saya katakan berarti kita sama Syekh, kita sama Ustadz. Kita mentakwil ayat itu bukan mengartikan bahwa wajah Allah yang tinggal, lalu tangan kaki Allah itu hilang, hancur, binasa, yang tinggal hanya wajahnya. Ayat secara sharih seperti itu berbicara. Tapi kita tidak memaknakan seperti itu. Kita takwil dia. Maka makna fayabqa wajhu rabbik adalah fayabqallah, Allah yang tinggal. Allah sendirinya yang tetap abadi. Di mana hari itu semua akan hancur binasa.
Zat Allah, dialah sendiri, kekuasaannya, keadaannya, tidak ada yang berkurang satu apapun dalam keadaan hari kiamat itu. Selain itu hancur. Nah, kami mentakwil itu. Artinya dari wajah kita takwil menjadi zat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dengan jelas mengatakan yang tinggal itu, yang abadi itu, yang baka itu hanya wajah. Tapi kita mentakwil menjadi wajah, maksudnya adalah diri Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sepakati itu. Tapi dia juga mengatakan ketika menerjemahkan, bukan Allah yang tinggal, bukan wajah Allah yang tinggal, bukan wajah Allah yang baka, tapi zat Allah katanya. Tidak boleh kita mengartikan yang tinggal wajah Allah lalu andainya dia punya kepala, kaki, tangan itu semuanya hancur, yang tinggal hanya wajahnya, kayak topeng begitu. Tidak boleh katanya. Lalu saya jawab, berarti kita sama Ustaz. Akidah kita sama. Seperti Asy'ariyah, kita mentakwil. Saya bilang kita sama-sama mentakwil, dia berontak, marah. Kita nggak sama, kalian mentakwil, kami tidak. Lah itu buktinya wajah Allah dialihkan ke zat. Bukan itu mentakwil, bukan, itu tafsir namanya katanya. Nah, maka ini contoh-contoh orang keras kepala. Kita mentakwil membawa arti wajah ke zat. Mereka mentafsir makna wajah ke zat. Sama. Cuman beda nama, kita sebut itu takwil, mereka sebut itu tafsir. Terserah, itu adalah hanya sebuah simbol nama, sebuah sampel nama. Yang kita ambil adalah substansinya. Kita ambil adalah apa yang keluar dari sana. Apa yang keluar dari ayat itu kita meyakini dan memahami yang baqa adalah Allah, bukan wajahnya saja. Ahlu takwil mengatakan yang baqa itu adalah Allah. Ahlu tafsir mengatakan yang baqa itu adalah Allah, bukan wajahnya saja. Berarti yang mengaku diri tidak boleh mentakwil, dia juga mentakwil. Cuman bahasanya disebut mentafsir. Nah, kita kalaulah mentafsir tidak setuju dengan namanya, ya udah alihkan saja. Ketika kita mentakwil itu bilangkan saja sama mereka bahwa kita tidak mentakwil tapi kita mentafsir. Apa salahnya? Nah, ternyata kalau kita renungkan, titik temu di sana adalah kita berbeda dalam istilah saja, hakikatnya sama. Nah, ini perlu kita mempelajari apa sih sebenarnya takwil. Itu tidak jauh beda dengan tafsir. Sebagaimana Ibnu Tabrani menulis kitabnya yang berjudul kan Tafsir Al-Quran yang paling besar, dan itu adalah kitab yang sangat-sangat muktabar, yang menjelaskan tentang apa judul awalnya, min ta'wilil Quran, min ta'wil. Di sana juga ditakwil, disebut ditakwil, judulnya aja takwil. Nah, itu artinya mentafsirkan Al-Quran. Kesimpulannya adalah mereka melarang dan mencegah dan mengkritik ulama yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah. Yang mengkritik keras-kerasan ini, habis-habisan ini juga dengan sendirinya dia tidak sadar diri, mereka juga membagi bid'ah itu. Maka kalau dalam kategori membagi yang dilarang, maka kita sama-sama sudah terjerumus ke dalam membagi bid'ah menjadi dua. Seperti itu. Jadi janganlah kita bersorak-sorak mengharamkan membagi bid'ah, tapi kita sendiri membaginya. Kan sesuatu yang sangat memalukan. Walidha la budda an nudiha huna mas'alatu muhammah wa biha yanjali katsirun minal iskali wa zulul lubs insyaallah. Wa hiya anna al mutakallim huna huwa asy-syari'ul hakim wa lisanuhu wa lisanus syar'i. La budda min fahmi kalamihi 'ala al mizan asy-syar'i alladhi jaa'a bih. Karena kita lihat
Kelompok satunya mengatakan bid'ah tidak boleh dibagi menjadi dua, tidak boleh dibagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tidak ada itu. Kullu bid'atin dalalah. Kelompok yang satunya bid'ah itu bisa dibagi, yaitu hasanah dan bid'ah, hasanah dan sayyi'ah. Maka keduanya ini sama-sama saling menyalahkan, sementara mereka juga sama-sama membagi. Yang mengatakan tidak boleh membagi, mereka juga membagi, yaitu ketika dijawab bahwa bagaimana kacamata yang Anda pakai, mereka akan menjawab itu bid'ah dunia, tidak apa-apa. Jadi dengan sendirinya mereka membagi kepada bid'ah dunia dan bid'ah agama. Dan di sini membagi bid'ah sayyi'at dan hasanah. Maka untuk mengclear semua ini harus kita pahami dengan baik apa yang datang dari Rasulullah dan apa yang ada di dalam Al-Quran dan dalil-dalil agama ini untuk kita pahami dengan baik, bukan dipahami seenak kepala kita sendiri. Harus kita pahami dengan baik. Wa kullu ma uhdisa wa ikhturi'a ala ghairi misal fala yajib an dhahni an ziyadah wal ikhtira'il madmum. Setiap perkara yang baru maka dia tidak akan mungkin lepas dari suatu kekurangan atau kelebihan. Suatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang memang ada tambahannya sedikit-dikit. Tidak pernah seperti cerita sulit akan percis dengan apa yang kita dengar kita ceritakan. Ada aja bedanya. Walaupun tidak kurang tidak lebih, entah bahasanya yang berbeda. Kalau bahasanya tepat terkadang kurang. Kalau nggak kurang terkadang lebih. Oleh karena itu perlunya syariah mizaya timbangan kita, yaitu Quran dan hadis. Wa hadha huwa alladhi hazzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Inilah yang sebenarnya yang ditakutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa raddun. Apa-apa yang muncul dari agama ini sedangkan itu tidak ada dariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya muncul dari umat belakangan, maka dia tertolak. Termasuk membagi bid'ah kepada ini bid'ah dunia, ini bid'ah itu, termasuk itu bid'ah. Kalaulah semuanya itu dimaknakan secara tekstual. Walidzalika fa inna taqsim al-bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin fi mafhumina laisa illa lil bid'atil lugawiyyah. Maka oleh dari itu, dalam pemahaman kami, kata Sayyid Muhammad Al-Alawi, pembagian bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah sebagaimana yang dibagi dinaskan sendiri oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam pemahaman kami adalah menurut Sayyid Muhammad Alawi, laisa illa li bid'atil lugawiyyah. Tiadalah itu semua kecuali bid'ah menurut bahasa. Bid'ah menurut bahasa. Hiya mujarradul ikhtira' wal ihdas. Maka bid'ah menurut bahasa adalah hanya sebuah sesuatu yang diperbuatkan mulai. Artinya segala sesuatu yang baru mulai dibuat-buat, tidak ada dasar sama sekali. Nah, itu bid'ah. Wal ihdas, itu sesuatu yang dijadi-jadikan. Wala nasyukku jami'an fi annal bid'ata bil ma'na syar'i laysat illa dalalah. Dan kami meyakini dan menerima bahwa bid'ah secara syar'i kami juga menganggap itu adalah dalalah. Bid'ah menurut bahasa syar'i maka benar itu adalah sesat dan menyesatkan. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Itu benar. Tapi ingat, bid'atus syar'i, bid'ah menurut syariat, bukan menurut bahasa. Karena kalau menurut bahasa segala yang baru adalah bid'ah. Tapi menurut syariat, apa menurut syariat? Nah, bid'ah menurut syariah inilah yang menjadi batasan kita antara boleh mengatakan itu bid'ah atau tidak.
bil ma'na syar'i laysat illa dalalatan wa fitnatan madmumatan mardudatan mabghudatan walau fihim haula'il munkirun hadzal ma'na la zaharu li anna mahallahu ijtima'u qaribun wa butinu niza'u ba'idun. Menerima makna bid'ah menurut syar'i ini adalah suatu kepastian bahwa bid'ah menurut syariat inilah yang benar-benar sesat, benar-benar akan masuk neraka, benar-benar yang termaktub atau termaksudkan di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah. Jadi bukan semua bid'ah, tapi bid'ah syar'iyah inilah yang dianggap bid'ah dhalalah. Wa ziyadatu fi taqrib min al-afham anna al-munkir taqsima inna yamkuruna taqsim al-bid'ati syar'iyyah bidalil taqsimihim bid'ati ila diniyah wa dunyawiyah. Kalaulah orang yang membagi bid'ah itu antara bid'ah syar'i dan bid'ah lugawi, mereka dibantah juga, maka orang yang membantah itu juga akan dengan sendirinya tidak sadar membagi bahwa bid'ah ada yang bid'ah dunia dan ada bid'ah agama. Wa annal qalina bi taqsimina ila hasanatin wa sayyi'atin yarawna anna hadha innama huwa binisbati lil bid'ati lughawiyah. Dan ulama-ulama yang mengatakan bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu sayyi'ah dan hasanah, semata-mata itu bid'ah menurut lughawi, bukan bid'ah menurut syar'i. Inna hadzal bid'ah dunyawiyah minha man huwa khairun wa minha mimma huwa syarr kama huwa al-waqi' al-musyahid alladhi la yanquruhu illa a'man jahil wa hadhihi ziyadah la budda minha yakfi fi tahqiq hadzal ma'na. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari semua ini adalah ulama kita Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dengan tegas mengatakan bahwa innal bid'atani bid'atan, bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian al-muallif di sini mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah secara syar'i dan bid'ah secara bahasa. Dan kedua-duanya ini dibantah oleh orang-orang yang mengaku dirinya ahlus salaf dengan mengatakan bahwa itu semuanya bid'ah, tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika mereka ditanya balik tentang pakaian, tentang apa yang tidak ada di zaman Rasulullah, mereka akan menjawab bahwa itu bid'ah dunia, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah bid'ah agama. Dari jawaban mereka ini kita sadar dan kita ketahui bahwa mereka juga membagi bid'ah, yaitu bid'ah dunia dan bid'ah agama. Jadi kita sama-sama membagi. Nah, sementara ulama yang mengatakan bahwa bid'ah hasanah dan bid'ah hasanah dan sayyi'ah itu ada, atau bid'ah lugawi secara lugawi dan bid'ah secara syar'i itu ada, akan memberikan kita pengenalan batasan-batasan bid'ah syar'i itu apa. Maka mereka mengatakan apa yang dimaksud dengan bid'ah syar'i? Bid'ah syar'i adalah melakukan suatu amalan lalu dinisbatkan dia bagian daripada agama amalan itu dan tidak memiliki dalil sama sekali. Tapi ketika amalan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi ada di zaman Rasulullah, itu bisa menjadi hadis takriri. Atau ada di zaman sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikutilah sunnahku wa sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, jadi masing-masing kita akan mengikuti mazhab-mazhab kita tersendiri dengan batasan mari kita saling menghargai di berbagai macam perbedaan. Kita beramal dengan apa yang kita yakini dan kita saling dengan apapun yang kita berbeda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian ini bisa membawa kita kepada
keyakinan yang lebih mantap keyakinan yang lebih mantap lagi dengan keyakinan apa yang kita yakini saat ini, di mana kita diserang dari berbagai penjuru dengan kata-kata yang sangat-sangat memukau untuk kalangan awam. Kalaulah Rasulullah sendiri yang datang bersabda begini, masa ada orang berani melawan? Kata-kata seperti itu sangat bisa memukau hati orang-orang awam kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang yang awam yang akan menjadi korban-korban mereka, mudah-mudahan mereka dibukakan pintu hati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terlalu cepat dan terlalu banyak orang-orang kita yang terlalu mudah terpedaya dengan suatu ungkapan. Maka lewat kesempatan ini saya tekankan bahwa ulama-ulama kita setelah musyawarah di tahun 2006 kalau nggak salah, mereka merumuskan kembali ahlus sunnah ini. Karena semua orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, maka merumuskan kembali dan mereka berkesimpulan bahwa yang namanya ahlus sunnah yang dulu itu mana? Sementara sekarang semua mengaku ahlus sunnah. Maka mereka merumuskan ahlus sunnah wal jamaah yang dulu itu adalah ahlus sunnah wal jamaah al-maturidiyah wal as'ariyah. Cuman itu. 4 dalam fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Keluar daripada ini mereka bukan ahlus sunnah. Berbicara tentang pegangan mereka kepada masalah fikih. Lalu tentang akidah, mereka akan berpegang kepada al-Asy'ariyah atau al-Maturidiyah. Sementara kita kenal sekarang, banyak kita dengar, kita lihat pengajian-pengajian di YouTube atau pengajian-pengajian secara langsung, secara terang-terangan mereka mengatakan ahlus sunnah adalah yang ikut sahabat dan Rasulullah, bukan yang Asy'ari. Sementara Asy'ari, Maturidiyah semuanya adalah sesat. Dan itu tidak satu kita dengar. Dan ini hati-hati. Ungkapan mereka yang mengatakan akidah yang benar adalah akidah Rasulullah, apakah salah? Benar. Akidah yang benar adalah akidah para salafus saleh, para sahabat. Benar kata mereka? Benar. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa akidah Asy'ari dan Maturidi sesat, yang benar adalah akidah Rasulullah dan akidah sahabat, itu tempat salahnya. Kenapa? Itu berarti mereka belum mengenal akidah Asy'ariyah. Mereka belum mengenal akidah Maturidiyah. Karena ini ibarat fotokopi. Akidah di zaman Rasulullah, akidah di zaman sahabat difotokopi oleh Asy'ariyah. Itulah mereka yakini. Lalu kalau mereka mengatakan yang benar adalah akidah Rasulullah, akidah yang ada di zaman Rasulullah, akidah para sahabat, itu salah, berarti tidak mengakui. Mereka belum melihat hasil copy paste-nya apa. Itu ibarat copy paste. Di sini mengatakan alif lam mim, di sana mengatakan alif lam mim. Di sini merah, di sana juga merah. Lalu apa alasannya mereka mengatakan ini merah? Adalah bukan akidah dari sini, padahal di sini kalau dilihat merah juga. Nah, ini berangkat dari hasad, dengki kita. Kalau kita sudah benci kepada seseorang, suatu kelompok, satu apa, walaupun mereka mendatangkan emas, tetap itu tidak akan berharga. Kenapa? Kita sudah jelas lihat, Rasulullah bilang 1, Asy'ari bilang 1, Rasulullah bilang 2, Asy'ariyah Maturidiyah bilang 2. Lalu kenapa 2 yang di sini kita tidak terima, kita mau 2 yang di sini saja? Artinya apa? Bayangkan, ibarat orang ketika ada seseorang pemerintahan presiden, kita akan diberikan suatu sumbangan 100.000. Kita gengsi mau menerima 100.000 dari Pak Bupati, dari apa? Tidak. Saya mau 100.000 yang asli dari presiden. Nah, datang pergi ngambil sendiri. Syukur kalau mampu. Datang ke sana. Itu ibaratnya. Padahal sama. Kita akan menerima 100.000. Jadi apa yang terjadi
akidah, amalan, hukum, segalanya yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat di copy paste, di copy, dicontek, dituruti oleh Asy'ari dan Maturidi. Nah, kita ikut siapa? Jarak kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu jauh. Maka kita ikuti guru kita. Guru kita mengikuti ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar itu mengikuti bermazhab Asy'ari dan Maturidi, bermazhab Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Lalu apakah ada orang akan mengatakan kalian bermazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut Rasulullah saja, kenapa ikut Syafi'i? Mereka bodoh. Mereka tidak tahu Syafi'i begitu itu mengikuti Rasulullah. Jadi ketika mengikuti Imam Syafi'i itu berarti kita mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita akan memahami apa-apa kecuali melalui perantara para ulama kita. Mudah-mudahan pintu pemikiran yang ada di otak kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala agar terlihat dengan jelas bagaimana sebenarnya problem yang selama ini kita otot-ototkan sampai perpecahan terjadi, tetangga dengan tetangga tidak akur seperti dulu. Hidup di kampung tidak ubahnya seperti kota. Kita tidak tahu tetangga kita sedang sakit. Kita tahu ternyata setelah datang ambulan. Kenapa? Tidak ada saling terbuka di kampung. Berangkat dari perbedaan dalam pendapat-pendapat yang berkaitan dengan agama ini. Maka ini adalah suatu ujian untuk kita. Mudah-mudahan kita semakin membuka diri. Perbedaan yang sudah terjadi di antara kita jangan kita perbesarkan. Mari kita usahakan untuk semakin lama semakin memudar. Kita fanatik kepada agama kita, tapi jangan fanatik kepada golongan atau kelompok kita. Kita merasa diri kita benar, kita merasa pendapat kita paling benar, tapi jangan pernah menghina dan mengejek, atau apalagi sampai memegang mic mengatakan bahwa pendapat mereka yang masuk neraka. Kita saling menghargai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.